Perkenalkan, nama saya Didi Nardiansyah. Baik, pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang olahraga badminton. Nah, badminton itu sendiri adalah permainan olahraga bulu tangkis yang sangat populer seperti permainan sepak bola. Namun berbeda dengan permainan sepak bola, permainan ini memiliki gerak dominan antara lengan dan kaki. Gerakan tersebut telah menjadikan teknik-teknik tertentu untuk dapat memainkan kok dan raket. Permainan bulu tangkis adalah permainan yang bersifat individual yang dapat dilakukan dengan cara 1 lawan 1 atau 2 lawan 2 dengan menggunakan raket sebagai alat pemukul dan kok sebagai objek pukul. Lapangan permainan berbentuk persegi 4 dan dibatasi oleh net untuk memisahkan antara daerah permainan sendiri dan daerah permainan lawan. Lalu, tujuan utama dari permainan ini ialah mengumpulkan angka hingga mencapai angka 21. Pemain yang dapat mengumpulkan poin hingga 21 terlebih dahulu, maka dialah pemenangnya. Untuk memenangi permainan ini, setiap pemain harus memiliki beberapa keterampilan dasar permainan bulu tangkis seberikut. Berikut beberapa teknik permainan bulu tangkis yang harus dikuasai oleh setiap pemain bulu tangkis. Servis. Servis merupakan pukulan pertama untuk mengawali permainan bulu tangkis. Selain itu, servis juga dilakukan setelah bola mati. Apabila terjadi kesalahan dalam servis, maka akan menguntungkan lawan, diantaranya poin untuk lawan bila servis menyangkut atau gerakan servis salah. Servis yang tanggung untuk ganda sehingga menyebabkan lawan dapat merusak pertahanan kita dengan pengembalian dari servis yang susah dicapai oleh kita. Oleh karena itu, teknik ini harus mendapat perhatian utama sebelum memberikan teknik yang lain dalam permainan bulu tangkis. Dalam permainan bulu tangkis terdapat 3 jenis servis, yaitu servis pendek, tinggi, dan flick atau servis setengah tinggi. Namun, biasanya servis digabungkan ke dalam jenis atau bentuk, yaitu servis forehand dan backhand. Masing-masing jenis ini bervariasi pelaksanaannya sesuai dengan situasi permainan di lapangan. Servis forehand pendek. Servis pendek bertujuan untuk memaksa lawan supaya tidak dapat melakukan serangan sehingga lawan dipaksa berada dalam posisi bertahan. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Kok harus dipukul dengan ayunan raket yang relatif pendek. Lalu saat berkenaan kepala, daun raket dan kok, posisi siku dalam keadaan bengkok. Untuk menghindari penggunaan tenaga pergelangan tangan dan perhatikan peralihan titik berat badan Anda. Lalu servis forehand tinggi. Servis forehand tinggi biasanya digunakan dalam permainan tunggal. Cara melakukannya sebagai berikut. Pertama, kok harus dipukul dengan menggunakan tenaga penuh agar kok melayang dengan tinggi dan jatuh tegak lurus di bagian belakang agar lapangan lawan jatuh tegak harus di bagian belakang garis lapangan lawan. Lalu saat memukul kok, kedua kaki dibuka selebar bahu dan kedua kaki senantiasa sekontak dengan lantai. Yang ketiga, perhatikan gerakan ayunan raket, lakukan dengan sempurna serta diikuti gerak peralihan titik berat badan dari kaki belakang ke kaki depan yang harus berlangsung kontinu dan harmonis. Lalu konsentrasi sebelum memukul kok. Servis backhand. Servis ini biasanya digunakan dalam permainan ganda. Cara melakukan sebagai berikut. Pertama, salah satu kaki di depan, ujung kaki mengarah ke sasaran yang diinginkan, lalu kedua kaki terbuka selebar pinggul, lutut dibengkokkan, sikap badan tetap rileks dan konsentrasi, ayunan raket relatif pendek, sehingga kok hanya didorong dengan bantuan peralatan berat badan dari belakang ke kaki ke depan, dengan irama gerak kontinu dan harmonis. 4. Arahkan bola dengan tepat. Smash. Kita masuk ke smash. Pukulan smash merupakan pukulan yang keras dan tajam. Tujuan dari pukulan ini adalah untuk mematikan lawan secepat-cepatnya. Cara melakukan smash sebagai berikut. Pertama, perhatikan pegangan raket. Kedua, sikap badan harus tetap luntur. Kedua, lutut dibengkokkan dan tetap berkonsentrasi pada kok. Lalu, perkenan raket dan kok di atas kepala dengan cara meluruskan lengan untuk menjangkau kok itu setinggi mungkin dan pergunaan tenaga pergelangan tangan pada saat memukul kok. Lalu lakukan gerakan lanjutan dengan mengayun raket yang sempurna ke depan badan. Netting. Netting merupakan pukulan pendek yang dilakukan di depan net dan diarahkan ke depan net di daerah lapangan lawan. Cara melakukannya yaitu
Pegangan raket forehand untuk forehand dan backhand untuk backhand samping net. Baru kedua, siku agak bengkok dan pergelangan ditekuk sedikit ke belakang. Baru yang ketiga, pada saat memukul, kaki kanan berada di depan dan bola dipukul pada posisi tinggi mungkin. Lalu sesaat sebelum perkenaan bola, buat tarikan kecil dan pergelangan tangan, pukullah bola pada bagian lengkung kanan dan kiri sampai pada bagian bawah bola, akhir kepala raket menghadap atau sejajar dengan langit-langit. Adapun peraturan permainan badminton. 1. Peraturan permainan yang berlaku dalam permainan bulu tangkis harus sesuai dengan peraturan IBF. Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi perlengkapan dan peralatan yang digunakan saja, tetapi partai yang berkepentingan pun harus mengikutinya, misalnya produsen peralatan. Lalu pemain. Pemain dalam permainan bulu tangkis dibedakan menjadi beberapa partai. Partai-partai tersebut yaitu partai tunggal dan ganda. Partai tersebut berlaku untuk putra dan putri. Namun, pada partai ganda terdapat ganda campuran. Adapun pegangan raket. Pegangan raket grip. Pegangan raket grip ini salah satu teknik dasar bulu tangkis yang sangat penting dan harus dikuasai oleh setiap pemain bulu tangkis, ialah pegangan raket. Cara dan teknik pegangan raket yang benar merupakan modal penting untuk dapat bermain bulu tangkis. Pegangan raket yang benar merupakan dasar untuk mengembangkan dan meningkatkan semua jenis pukulan dalam permainan bulu tangkis. Teknik pegangan raket dalam permainan bulu tangkis dibedakan menjadi dua, yaitu pegangan forehand dan pegangan backhand. Pegangan forehand yaitu cara melakukannya sebagai berikut, yaitu pegang raket dengan tangan kiri, kepala raket menyamping, pegang raket dengan cara seperti jabat tangan bentuk V, tangan diletakkan pada bagian gagang raket, lalu 3 jari, jari manis dan kelingking menggenggam raket, sedangkan jari telunjuk terpisah. Letakkan ibu jari di antara 3 jari dan telunjuk. Lalu pegangan backhand. Untuk pegangan backhand grip yaitu geser V, tangan ke arah dalam, letaknya di samping dalam, bantalan jempol berada pada pegangan raket yang lebar. Footwork. Footwork adalah gerakan kaki yang berfungsi sebagai penyangga tubuh untuk menempatkan badan dalam posisi yang memungkinkan untuk melakukan gerakan pukulan yang efektif. Untuk dapat memukul dengan posisi baik, seseorang pemain harus memiliki kecepatan gerak kaki tidak dapat dicapai jika gerakan kaki tidak teratur. Hitting position atau posisi. Posisi memukul bola atau kerap disebut preparation waktu sekian detik yang ada pada masa persiapan ini juga dipakai untuk menentukan pukulan apa yang akan dilakukan. Karena itu, posisi persiapan ini sangat penting dilakukan dengan baik dalam upaya menghasilkan pukulan berkualitas. Hal yang perlu diperhatikan dalam hitting position yaitu overhead untuk pegangan tangan. Cara melakukan overhead untuk pegangan tangan kalian sebagai berikut. Posisi badan menyamping arah net, kaki kanan berada di belakang kaki kiri. Saat memukul bola harus terjadi perpindahan beban berat badan dari kaki kanan ke kiri. Lalu posisi badan harus selalu berada di belakang bola yang akan dipukul. Lalu untuk pukulan underhand net, cara melakukan pukulan underhand net sebagai berikut. Salah satu kaki di depan, lutut kaki kanan dibengkokkan sehingga paha bagian bawah agak turun. Lalu kerendahannya sesuai dengan ketinggian bola yang akan dipukul. Lalu sedangkan saat bola dipukul, posisi kaki kiri harus tetap berada di belakang dan hanya bergeser ke depan sedikit. Disponsori oleh Legenda.